Indonesia lolos ke 16 besar AFC Asian Cup 2023 usai Oman ditahan imbang Kirgistan. Aksi komplotan bajing loncat mengambil barang dari atas truk yang melintas di kawasan Jakarta Timur viral di media sosial. Anda kembali di Agus Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmina Tania pemirsa. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam Agus Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Aksi komplotan bajing loncat mengambil barang dari atas truk yang sedang melintas di Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur viral di media sosial. Pasca viral, polisi pun bergerak memburu para pelaku. Satu dari 4 pelaku komplotan bajing loncat ini tengah mengambil barang dari atas truk yang melintas di Jalan Tipar Cakung, Jakarta Timur. Aksi bajing loncat ini terekam oleh ponsel rekan sesama pengemudi truk. Mengetahui aksinya direkam, komplotan bajing loncat ini pun mengintimidasi perekam dan meminta video rekaman dihapus. Pasca video viral, petugas kepolisian sektor Cakung langsung bergerak memburu para pelaku. Untuk segera melakukan upaya-upaya pengejaran dan identifikasi pelaku-pelaku dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lokasi pada saat itu. Untuk korban sementara belum ada laporan ke kami, tapi kami tetap melakukan penindakan lebih lanjut. Sangat ada, apalagi kita bawa barang-barang pabrik. Alasannya kenapa Pak? Ya intinya kan kalau misalkan hilang 1 apa 2 supir ya itu yang kena. Sementara kasus aksi bajing loncat ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 remaja memanjat pagar rumah terekam kamera CCTV saat menggasak kaca spion mobil yang terparkir di halaman rumah di Petamburan, Jakarta. Aksi pelaku terbilang sangat cepat, pemirsa, hanya berlangsung dalam hitungan detik. Inilah rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan 2 remaja beraksi menggasak kaca spion mobil di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hanya dalam hitungan detik, para pelaku berhasil membawa kabur kaca spion mobil. Sebelumnya kedua pelaku sempat mondar-mandir melihat pagar rumah yang terkunci gembok dan memanjat pagar rumah. Aksi pencurian yang meresahkan warga ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian sektor Tanjung Duren dengan membawa video rekaman kamera CCTV. Mereka lompat ke atas gerbang, ambil spion mobil. Pelakunya berapa orang dia, Mas? 2 orang, Mas. 2 orang. Sering sih, Jelambar lumayan. Ke informasi lainnya, pemirsa, lomba lari bergengsi Maybank Marathon 2024 akan digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Dalam konferensi pers, Maybank Marathon 2024 akan diselenggarakan pada 25 Agustus 2024. Ajang lomba Elite Label Road Race Maybank Marathon 2024 kembali hadir. Tahun ini, lomba lari bergengsi ini akan digelar pada 25 Agustus di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Sementara pengambilan respek pada tanggal 23 dan 24 Agustus di Bali United Training Center. Tahun 2024 ini dengan menggunakan venue baru, tempat baru untuk Respect Collection dan juga untuk Race Village-nya, yaitu dengan bekerja sama dengan partner kami Bali United Training Center yang akan menyediakan tempat bagi Respect Collection dan juga nantinya sebagai Race Village setelah race itu berlangsung ya. Maybank Marathon 2024 akan memperlombakan 3 kategori lari, yaitu maraton, half marathon, dan 10K. Selain itu, ada juga event bertajuk Children's Sprint dengan total hadiah lebih dari 2,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bergulirnya paruh musim kedua kompetisi Liga 1, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan peninjauan ke Jakarta International Stadium. Pada kunjungan itu, Menpora hadir bersama manajemen Persija guna membahas rencana penggunaan JIS sebagai markas utama klub yang dijuluki Macan Kemayoran tersebut.
Pasca perhelatan FIFA World Cup U17 Desember lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meninjau kondisi terkini Jakarta International Stadium pada Kamis siang. Pada kunjungan ini, Menpora menghadiri undangan klub asal DKI Jakarta Persija yang rencananya akan menggunakan JIS sebagai stadion kandang untuk kompetisi baru kedua Liga 1 yang akan bergulir Februari mendatang. Wacana dari klub yang dijuluki Macan Kemayoran tersebut disambut hangat oleh Menpora karena sesuai dengan program pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan stadion internasional dan mendorong pertumbuhan ekosistem UMKM di sekitarnya. Lebih ke arah ini sih, perkembangan dari industri sepak bola hari ini, Liga 1-nya, dan khususnya bagaimana ke depan kolaborasi antara klub-klub Liga 1 bersama dengan daerah dan juga stadion setempat ini nantinya bisa dikembangkan menjadi ekosistem yang lebih jauh lagi dan tidak hanya fokus sepak bola, tapi nanti punya dampak juga di UMKM-nya dan juga sosial community-nya, komunitas dan berbagai faktor lainnya. Rencananya Persija Jakarta akan mulai menggunakan Jakarta International Stadium sebagai markas utama ketika menyambut Madura United pada 22 Februari mendatang. Tapi secara prinsip dan kita udah minta izin dari pihak LIB bahwa ini sudah verifikasi FIFA dan sesuai dengan rekomendasi Mabes Polri juga ini udah secure secara keamanan. Jadi nanti kita berharap pada saat kita main home tanggal 22 Februari itu kita sudah bisa main di JIS gitu. Penggunaan JIS sebagai markas Persija Jakarta juga diharapkan menumbuhkan rasa kepemilikan Jackmania agar sama-sama merawat salah satu aset pemerintah demi memajukan sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, Elsa Casey, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, maskapai Juneyao Airlines telah membuka penerbangan langsung dari Shanghai menuju Denpasar yang akan menjadi angin segar bagi industri pariwisata dalam negeri. Penerbangan ini akan memperkuat kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok, sebagai salah satu negara pasar utama Indonesia di industri parekraf. Wisatawan asal Tiongkok menduduki peringkat keempat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang mencapai 700.000 lebih kunjungan sepanjang Januari hingga November 2023. Dibukanya jalur penerbangan langsung oleh maskapai Juneyao Airlines dari Shanghai Denpasar mendapat apresiasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah menargetkan 1 hingga 1,5 juta wisatawan asal negeri tirai bambu itu dapat berkunjung ke Indonesia. Dan ini adalah salah satu premium airline sebetulnya di Tiongkok karena mereka itu full service. Jadi mereka ada bisnis, jadi mereka bisa cater semua kalangan, tidak cuma yang regular ya. Sementara itu dalam weekly press brief with Sandi Uno, Menparekraf mengapresiasi dibukanya jalur penerbangan Shanghai Denpasar. Meski demikian, Kemenparekraf akan terus berupaya mendongkrak sektor pariwisata di Bali, salah satunya dengan menurunkan harga tiket pesawat domestik. Dan ini sudah kami koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian BUMN, maupun juga maskapai penerbangan. Segala kemungkinan untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik telah kami lakukan. Penerbangan perdana Juneyao Airlines Shanghai Denpasar dengan pesawat Airbus A320 Neo mendarat mulus di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali pada 20 Januari 2024. Rute ini akan terbang setiap hari dengan frekuensi 1 kali penerbangan. Tim Liputan iNews melaporkan. MNC University menggelar wisuda program sarjana tahun akademik 2023-2024 di Concert Hall iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sebanyak 92 mahasiswa telah berhasil menempuh pendidikan tinggi dan siap untuk terjun ke dunia kerja dan menjadi wirausahaan muda. MNC University kembali berhasil mencetak 92 wisudawan dan wisudawati yang siap ikut serta dalam membangun bangsa dan negara melalui ilmu yang mereka miliki. Para mahasiswa yang diwisuda ini merupakan angkatan kedua program sarjana tahun akademik 2023-2024. Acara bertajuk To Educate, Enlighten, and Empower Through the Spirit of Education ini dihadiri langsung Ketua Umum Yayasan Haritanu Sudibyo, yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo. Jadi ke depan arahnya akan terus ditingkatkan
secara kuantitas karena kebutuhan pendidikan ini kan luas sekali, apalagi Indonesia mengalami bonus demografi, dan juga secara kualitas dengan program studi yang makin beragam yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi barangkali MNC University menjadi best practice bagi perguruan tinggi lain di dalam percepatan lulusan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Dalam mendidik para mahasiswa, MNC University juga menerapkan konsep link and match dalam mendorong kemampuan soft skill sehingga bisa diserap di berbagai lini industri kerja. Kita ini kan memang beruntung ya, keberadaan MNC University ini berada dalam grup besar sehingga akses kepada bisnis unit, dan kita tahu persis kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh industri itu seperti apa. Untuk harapan saya sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi saya ingin kemampuan saya ingin berpartisipasi pada masyarakat dengan harapan saya bisa at least untuk membantu. Dalam dunia pendidikan, MNC University bersiap menjadi world class university lewat penjajakan kerjasama yang telah dijalin dengan sejumlah perguruan tinggi luar negeri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Laksana, iNews melaporkan.